Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kenalin nama aku Aziza Nirmala. Aku adalah mahasiswi jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat limpahannya, saya bisa hadir di sini untuk memberikan penyuluhan untuk adik-adik remaja dengan tema Remaja Sehat dengan Isi Piringku usia 16 sampai 18 tahun. Remaja Sehat, Generasi Bangsa Hebat. Langsung saja ke materi. Pertama, siapa sih remaja itu? Siapa mereka dan apa mereka? Remaja itu apakah usia bermain, usia sekolah, atau anak kuliah? Mari kita lihat sama-sama. Jadi, remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Ditandai dengan masa pubertas, kematangan seksual, proses perubahan fisik, perubahan emosi, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah yang terjadi pada remaja. Menurut Badan Kesehatan Dunia, batasan usia remaja adalah usia dari 10 tahun hingga 19 tahun. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang usia remaja adalah dari usia 10 hingga 18 tahun. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai permasalahan gizi remaja di Indonesia. Apa saja sih? Permasalahan yang pertama adalah anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi ini disebabkan karena remaja kurang mengkonsumsi zat gizi besi. Biasanya anemia defisiensi besi ini terjadi pada wanita karena setiap bulannya wanita mengalami menstruasi. Menstruasi itu kan mengeluarkan darah. Darah itu mengandung zat gizi besi, sehingga ketika seorang wanita mengeluarkan darah ketika menstruasi harusnya diimbangi dengan konsumsi zat gizi besi. Permasalahan yang kedua adalah kurang energi kronik. Permasalahan ini disebabkan karena remaja wanita biasanya mengalami tidak percaya diri dengan berat badannya, sehingga remaja wanita ini melakukan diet. Nah, diet yang dilakukannya itu tidak sehat dan mengakibatkan kurang asupan energi pada tubuhnya. Permasalahan yang ketiga adalah obesitas. Obesitas ini di Indonesia cukup tinggi, apalagi pada remaja yang biasanya makan banyak kemudian tidur, makan banyak kemudian tidur, sehingga tidak melakukan aktivitas apapun atau olahraga apapun, sehingga akan mengakibatkan penumpukan lemak dan akan terjadi obesitas yang dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler seperti penyakit jantung ataupun stroke dan lain-lain. Permasalahan yang keempat adalah stunting. Stunting ini biasanya terbawa oleh anak-anak sehingga pada waktu remaja masih mengalami yang namanya stunting. Nah, teman-teman semua, dari berbagai macam permasalahan yang ada pada remaja di atas yang tadi sudah disebutkan, ada beberapa penyebab yang berpengaruh. Apa saja sih? Yang pertama, itu adalah perilaku makan tentunya. Perilaku makan yang tidak baik, yang biasanya para remaja itu sering mengkonsumsi yang namanya makanan cepat saji atau junk food. Yang kita tahu, mengkonsumsi makanan cepat saji atau junk food dalam jangka panjang akan menyebabkan masalah kesehatan pada remaja khususnya. Apalagi yang kita tahu, makanan junk food itu juga mengandung tinggi natrium yang tidak baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara jangka panjang dan secara rutin. Yang kedua adalah faktor gaya hidup. Gaya hidup yang tidak sehat, yang tidak baik, itu juga akan menyebabkan permasalahan gizi pada remaja. Lalu, dari permasalahan tersebut dan faktor-faktor yang dapat menyebabkan permasalahan tersebut, ada solusinya nih, yaitu isi piringku.
Nah, teman-teman di sini mungkin sudah pernah dengar atau sudah mengerti mengenai isi piringku. Sekarang kita akan bahas mengenai isi piringku ya. Isi piringku adalah panduan makanan sehat yang digunakan sebagai acuan sajian sekali makan, yaitu makan pagi, makan siang, maupun makan malam. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai komponen apa saja yang terdapat dalam isi piringku. Jadi, dalam satu kali makan harus memenuhi beberapa komponen. Yang pertama, 1/3 makanan pokok, kemudian 1/3 sayuran, lalu 1/6 lauk pauk, dan 1/6 buah-buahan. Nah, sekarang kita akan bahas nih satu persatu komponen dari isi piringku. Yang pertama ada makanan pokok. Makanan pokok adalah pangan dengan karbohidrat yang sering dikonsumsi atau telah menjadi bagian dari budaya makan berbagai etnis di Indonesia sejak dulu. Ragam makanan pokok seperti beras, jagung, singkong, ubi, talas, sagu, dan produk olahannya, misalnya roti, pasta, mie, dan lain-lain, mengandung zat karbohidrat yang berguna sebagai sumber tenaga pada tubuh kita untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Makanan pokok dimakan 5 kali dalam sehari, mencakup makan pagi, makan siang, snack sore, dan makan malam. Berikut adalah beberapa contoh gambar makanan pokok di Indonesia. Nah, komponen yang kedua itu adalah lauk pauk. Lauk pauk adalah salah satu jenis makanan pendamping makanan pokok. Lauk pauk ini terdiri dari 2 jenis, yaitu lauk hewani dan lauk nabati. Biasanya jenis lauk ini banyak mengandung protein yang baik untuk tubuh. Lauk pauk dikonsumsi 3 kali dalam sehari, yaitu makan pagi, makan siang, dan makan malam. Lauk hewani contohnya telur, daging, ikan, udang, dan lain-lain. Dan lauk nabati contohnya ada tempe dan tahu. Nah, berikut adalah contoh gambar dari lauk pauk maupun hewani dan nabati. Nah, komponen yang ketiga adalah sayuran. Sayur adalah semua jenis tanaman yang dapat dikonsumsi, baik yang diambil dari akar, batang, daun, biji, bunga, atau bagian lain. Sayuran ini mengandung banyak serat, vitamin, dan mineral. Sayuran dikonsumsi 3 kali dalam sehari, yaitu makan pagi, makan siang, dan makan malam. Sayuran di Indonesia banyak sekali jenisnya, di antara bayam, wortel, terong, labu siam, toge, kacang panjang, buncis, bunga kol, dan lain-lain. Berikut adalah contoh gambar-gambar sayuran yang bisa dikonsumsi oleh para remaja. Dan kita ke komponen yang keempat, itu adalah buah-buahan. Buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, dari vitamin A, vitamin B, vitamin B1, B6, vitamin C, dan lain-lain. Kemudian sumber mineral dan sumber serat pangan. Sebagai vitamin, mineral yang terkandung dalam buah-buahan berperan sebagai antioksidan. Antioksidan ini baik sekali untuk para remaja. Buah-buahan dikonsumsi 4 kali dalam sehari, yaitu makan pagi, snack pagi atau snack sore, makan siang, dan makan malam.
Dalam isi piringku, 150 gram pepaya itu sama dengan 2 potong sedang. Kemudian 110 gram jeruk itu 2 buah jeruk sedang, dan 50 gram buah pisang ambon itu 1 buah kecil. Berikut adalah gambar-gambar contoh buah-buahan yang dapat dikonsumsi oleh para remaja. Teman-teman semua udah tahu kan, dari keempat komponen tersebut kita akan tata menjadi susunan isi piringku. Dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, maupun buah-buahan. Nah, untuk makanan pokok sendiri dalam isi piringku itu terletak pada kiri bawah, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, untuk komponen lauk pauk pada isi piringku itu terletak di atas makanan pokok, yaitu di kiri atas. Nah, untuk komponen sayuran itu terletak pada isi piringku di bagian kanan bawah. Nah, untuk komponen yang keempat itu ada buah-buahan. Buah-buahan terletak di atas dari sayuran, yakni di kanan angkat. Nah, teman-teman semua jangan salah untuk menempatkan dari keempat komponen tersebut dalam isi piringku ya. Kan tadi sudah dijelaskan dari makanan pokok di kiri bawah, kemudian lauk pauk di kiri atas, kemudian sayuran di kanan bawah, dan buah-buahan di kanan atas. Nah, seperti dalam gambar di sini. Nah, dari keempat komponen tersebut disusun menjadi panduan menu sehat isi piringku yang wajib diterapkan dan menjadi pedoman gizi bagi remaja usia 16 sampai 18 tahun. Susunan menu sehari bagi remaja dapat dicontohkan sebagai berikut. Ada 3 kali makan utama dan 2 kali selingan dalam satu hari. Nah, pertanyaannya sekarang, manfaat apa saja dari pemberian nutrisi bagi remaja? Pemberian nutrisi dari sumber makanan serta gizi pada remaja itu bertujuan untuk yang pertama, memaksimalkan pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta organ reproduksi remaja. Yang kedua, memberikan cukup cadangan zat energi dalam tubuh agar tidak mudah sakit. Yang ketiga, mencegah serangan berbagai penyakit yang bisa disebabkan oleh makanan seperti penyakit kardiovaskuler, diabetes, osteoporosis, dan kanker. Yang keempat, mendorong agar para remaja mau menerapkan kebiasaan makan dan gaya hidup yang sehat. Nah, teman-teman, selalu ingat ya 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Yang kedua, banyak makan sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga, biasakan konsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi manis, asin, dan berlemak. Yang keenam, biasakan sarapan. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Dan yang kedelapan, biasakan membaca label pada kemasan makanan. Yang kesembilan, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.
Dan yang terakhir, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat. Jadi teman-teman semua, dari apa yang sudah saya sampaikan, sudah saya sharing ke teman-teman mengenai isi piringku bagi remaja usia 16-18 tahun. Semoga dapat diterapkan ya, dan bisa untuk konsumsi makanan gizi seimbang di kala pandemi seperti ini. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak. Dan teman-teman semua, ingat ya, apa yang teman-teman makan berperan krusial dalam menunjang kesehatan teman-teman. Jangan asal makan, mari lebih bijak mengisi piring makan demi terpenuhinya gizi seimbang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.